Dasar dari surat Ali Imran ayat ke-48 ini adalah terkait dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka. Jadi ini dimaksudkan, yang dimaksud Allah akan mengajarkan kepadanya, nya di sini adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa. Ya, dalam kisah ini, ya. Dalam kisah ini karena di ayat-ayat sebelumnya kemarin kita sudah mendapati bahwa Nabi Isa ini lahir dari rahim seorang ibu yang masih gadis belia, belum pernah disentuh oleh laki-laki, kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah menegaskan setelah kelahirannya disebutkan Nabi Isa itu adalah termasuk yang mendapat mukjizat, yaitu bisa berkata-kata selagi masih orok berem, ya masih bayi sudah bisa ngomong-ngomong. Itu Nabi Isa ya alaihi salam. Dan siapa lagi Bu Nabi yang bisa berbicara? Nabi. Siapa lagi bayi yang bisa berbicara ketika masih bayi? Nabi Muhammad. Dan kepastian itu ya, kalau beliau membacanya, apa yang dibacanya oleh beliau? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallahi al-hasir. Itulah ungkapan Rasulullah ketika baru pertama kali dilahirkan. Siapa yang melahirkan Rasulullah? Siti Aminah. Dilahirkannya di bulan Mulud tahun Gajah. Sahabidanna, siapa bidannya? Bidannya adalah istrinya Abu Thalib, yaitu pamannya, bibinya, bidannya ya. Bidannya. Siapa nama istri Abu Thalib? Gampang. Siapa istri Abu Thalib? Ibu Thalib. Istrinya Abu Thalib namanya Siti Fatimah. Ya. Hanya ketika Nabi punya anak perempuan diberi nama juga Fatimah. Tapi bukan Fatimah anak Rasulullah. Jadi Bapak Ibu kalau menerangkan di dalam kisah-kisah banyak nama itu yang sama. Karena nama itu memang disukai. Fatimah, kemudian Aisyah, itu banyak dia. Kalau laki-laki Abdullah, Abdurrahman, tatang melupa insya Allah ya. Nah, ya, itu yang ya. Jadi ketika Rasulullah SAW lahir sudah bicarakan caranya yang biasa kita baca kalau sudah takbiratul ihram ya Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira wa subhanallah asila. Maka Bapak Ibu teh lamun gerak salat teh langsung bari ngalamun punya sampai eta teh ucapan kangen Nabi, termasuk waktu kanjeng Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau mengucapkan kalimat apa Bu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Makanya syarat lamun keur at-tahiyat teh kudu tuma maninah, kudu bahagia ya. Geus nepi kana tahiyat bahagia soalna sakedeung deui geus saan dan gitu lain eta Bu. Bahagia itu artinya at-tahiyat al-mubarakah salawat at-thayyibah lillah. Jadi segala sesuatu itu dari Allah. Ya. Ketika manusia menganggap segala sesuatu itu dari Allah, maka hatinya akan selalu bahagia. Salaki ngambek dari Allah, salaki bager dari Allah, pamajikan merengut dari Allah. Gitu Pak Dede. Kalau bisa merengut teman teman Allah dimerengutkan kan saya etik pemajikan analogis mawatnya kita merengut lainnya itu kan dari Allah diganti diberi dari anyarnya itu dari Allah dia mau disalaman kata tambah yang berikut tahu dari Allah itu ya cerewet awel merebut itu dari ya, akhirnya buka pamimpin ngaranna cowok loba nu melanggar etika malah diputuskeun cenah sah cenah
kamari ya diputuskeun sabab pamimpinna eta teu make aturan anu bener. Cek urang teh ini tai kamu dulu teh sing goreng manehna teh jejak ya dijejak ku duit supaya ngasahkeun padahal can nyieun aturan. Terus gitu Bu. Di mana eta teh Bu? Ke di negeri urang ya. Kumaha atuh pancen geus we kagok ari keur kapimpinan mah top juragan-juragan lamun salah oge keur wae kagok hampura tapi mun di bawah mah dipek-pek teh Bu. Geus pasti nya. Nah eta teh negeri urang teh nasibnya teh kitu ya. Eta ge dari Allah. Ya, ketua KPU ngaco, ketua KPK ngaco, terus ditewak punya ketua Mahkamah Agung ngaco, terus dinyatakan tilu-tilu geus ngaco, ketua numpang gede tau geus sigana ngaco punya. Terus Bu, ngaco tuh Bu. Ngaco eta ayeuna ibu-ibu bapak-bapak di perguruan tinggi pada rame. Cik atuh areling sia teh gitu nya dan cek bahasa urang mah Bu. GMUI Muhammadiyah di Jogja, di Bandung geus kamari ITB Unpad di Subah kemudian UPI ti Al Ikhlasul Mardiyah ge kudu kitu yen teh lah presiden urang teh tageningan ngomong ngaco gitu nya tapi ditaruh kene nyebunya terus sabab naon urang ge tahu tata tertibna keun sinanga mengpeng di dunya sugan manehna kabung aku terus jadi alus ngarangan petang kayaknya diminta pertanggungjawaban di akhir. Apa umum itu dibawa? Kudu, Bu, salah berakhir kudu cerdas. Tong daek di bawah bodoh. Jadi kuring teh boga tugas kudu mencerdaskan. Lamun nulis jawab kudu mereknya. Ya, lain berarti mama politika masjid, tapi masjid kudu pinter. Ulah daek di bawah bodoh. Itu nyebutnya. Ya. Terus gitu kan orang ditewak kuring ayeuna tewak kayak karibani gitunya terus. Nah, jadi di sini disebutkan balik deui Bu karena surat Ali Imran 48 dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab. Artinya setelahnya lahir Nabi Isa itu akan diajari Alkitab. Tadi belum selesai Bu ya. Bayi yang bisa ngomong itu siapa aja selain Nabi Isa? Nabi Muhammad itu sudah pasti karena punya kelebihan mukjizat. Kemudian siapa lagi? Bayi yang menjadi saksi bahwa Nabi Yusuf tidak memperkosa Zulaikha. Gitu ya kita punya. Nabi Yusuf ditarik dari itu. Bukan, maksud Nabi Yusuf itu tidak memperkosa Zulaikha. Itu namanya bayina ngarana Sitin, anak sahabu, anak isin, ya gitu punya. Nah, tapi ibu matanya karena bayi si Sitin weta. Kemudian bayi siapa lagi yang bisa ngomong Bu? Bayi Jurej. Nah, Jurej Bu. Jurej di zaman sahabat dulu ya ada yang seseorang difitnah telah menghamili seorang perempuan. Si Jurej itu tukang namun dianggap telah menghamili padahal yang menghamili itu orang lain. Kenapa di Jurej difitnah Bu? Karena Jurej itu soleh. Jadi kalau orang-orang soleh siap-siap difitnah. Namun jadi mun pada tiliun minta berarti itu soleh pada dia kalau ya. Kalau ulun minta berarti itu soleh. Ya, nu dipitnah mah anu soleh. Oh, pojol ke banjir di mana-mana anu salah patatang. Yo, banjir di RW 5 patatang, salah banjir di Cisaranten patatang. Tapi pola banjir itu saatnya eta. Ya, ayo gitu Bu. Iya, mau tidak pilih jadi presiden ya. Bukan presiden anu soleh sekali-sekali atau bukan presiden anu soleh punya ya. Kemudian siapa lagi Bu bayi yang apa namanya bisa ngomong? Bayi siapa lagi Bu? Anaknya anak Siti masih toh masih letik mah geus we ayu ngaclong ngecek bayi itu punya gitu. Bayi siapa Bu? Siti masih toh anaknya ya. Kan mau dicemplungkan ke wali oleh siapa? Oleh Fir'aun. Kemudian takut nggak Siti Masito? Takut, asalnya takut tuh. Ibu masaknya nyawa. Takut. Kenapa? Takut anaknya tidak ada yang selain takut kepada Fir'aunnya Bu, takut anaknya tidak ada yang memelihara. Kan lamun menina nyemplung anaknya, nah, ayah apa nyemplungnya jadi, nah itu guys.
gede dongeng. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Jadi yang namanya Nabi Isa itu diutusnya adalah kepada Bani Israel. Ingat Bu ya. Kalau Nabi Muhammad diutusnya kepada siapa? Kepada seluruh alam. Kalau Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Nabi Zakaria untuk Bani Israel. Nabi Yahya untuk Bani Israel. Nabi Sulaiman untuk Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel. Jadi nabi-nabi sebelum kanjeng Nabi semuanya sesuai dengan bani-baninya. Nah, Nabi Lut untuk Bani Cahaya Israel Nabi Lut eta mah Bani Sodom. Hanya lebih kaina orang-orang anu sok melakukan perbuatan anu siga perbuatannya menyimpang dari umat Nabi Lut disebutnya perbuatan itu sodomi. Sodomi itu lain Indomie, lain sodomi, lain supermi. Nah, iya mah sodomi ya. Ayeuna keur mana ceuh deui jelema anu resep kana sodomi. Di sodom itu ya taraju ya. Jadi disebutkan di sini dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah berbentuk gunung. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu kan Nabi Isa alaihissalam itu sangat muda ya, umur belasan tahun beliau sudah berdakwah karena melanjutkan dakwah dari Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang sudah sebelumnya terbunuh. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, kemudian begitu muncul Nabi Nabi Isa menyempurnakan dan menyebutkan bahwa Zakaria benar Nabi, Yahya benar Nabi. Sementara yang lainnya kaget gitu ya melihat kelakuan Nabi Isa. Artinya mereka bersekongkol untuk kemudian mencelakakan Nabi Isa alaihi salam. Jadi begitu kok Nabi Muhammad bisa selamat? Ya, itulah kuasanya Allah. Nabi Muhammad juga sejak masih bayi sudah diincar oleh orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Caranya bagaimana, Bu? Mengumpulkan ibu-ibu yang biasa ikut Bang Emok. Ibu-ibu yang biasa ikut Bang Emok dikumpulkan, kemudian diberi duit. Sina keliling nyari anak yang baru lahir, yang di belakangnya, di punggungnya ada tanda kenabian. Di mana katanya lahirnya? Lahirnya di Mekah. Akhirnya mereka berburu bari bawa ngekelek kantong duit punya kan Bang Emok biasa petugas Bang Emok kan biasa gitu Bu, rentenir mah bawa tas gitunya, jalan kartos gitu kan Bu, bisa tahu nggak oh itu petugas Bang Emok, oh itu rentenir, tahu saya mah Bu ya. Karena apa? Dari penampilannya, sok ngomong, kan nerangkeun, sok cari itu kan dia gitu punya. Tapi kakak bucu kayak ibu teh, calawat, ada tinggal dua, lagi calawat punya. Darai punya padahal ada teh, naraka anu aya kene di naraka muka bawah punya. Jadi yang namanya rentenir alias tukang ngeribakeun termasuk Bang Emok eta teh naraka anu di bawah punya. Tahu Bu? Neraka di bawah dunia. Tapi resep jemunya, resep. Kak kuring air keuleun loba Bu, tiba heula ge kuring mau aya nu kitu tikeun zaman budak keneh anti kana rentenirnya, anti kana itu tiba heula mengadana posifa nya. Ya, nginjeunna 7.000, malikeunna 10.000 dina saminggu. Gitu ya. Terus sami ya cenah bukan nama 7.000 namun 7.000. Mungkin nauna 1.000 tapi 10 wae. Kan berarti sampai 30.000, masya Allah, kayak gancang dengar secara duniawi. Ya, ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa mereka itu Nabi Isa itu kemudian diberikan mukjizat. Mukjizat untuk apa? Untuk menarik perhatian dan menjadikan mereka yakin. Jadi Nabi Isa teh kerletik keneh bisa nyokok lempung di urang ya, tanah liat. Kemudian diuplek-uplek dijadikan kemudian ditiup dari belakang dan gitu punya ayat matahari yang menjaga begitu ya lama kan ayat dilali ya saya kemudian kalau Nabi Isa itu hebat ya diberikan mukjizat ditiup langsung benar ngaku
Nu sejen teh ayeuna ningali aya Isa ningali baru. Dan sebagian percaya, oh berarti Isa itu hebat. Siapa dia? Maka Nabi Isa menyebutkan, aku ini adalah Isa anak Maryam, bukan anak hasil zina, tapi aku adalah Rasul Allah. Sementara orang-orang yang pinter, yang saat ini sudah mulai menguasai daerah Palestina itu, mereka menganggap awas-awas kayak anak haram ngaliwat. Begitu orang anak-anak disebutkan hebat tuh, yang namanya Isa itu bisa meniup burung kemudian menjadi meniup apa namanya kerajinan tangan menjadi beneran. Maka oleh mereka tidak boleh gaul dengan Nabi Isa. Jadi anak-anak para pejabat tidak boleh gaul dengan Nabi Isa. Pejabatnya para apa namanya para pengurus-pengurus masjid Baitul Maqdis, termasuk dan juga para raja-raja itu menang gaul. Tapi yang namanya itu menang gaul kan anak-anak ngintip, ngintip kan biasa gitu. Akhirnya bergaullah mereka sebagian dengan Nabi Isa secara diam, dan akhirnya sebagian beriman. Ya, berapa orang yang beriman, Bu? Sampai dengan terakhir hanya 12 orang yang membelanya. Sementara yang lain lin-plan gitu ya, tidak benar-benar membela. Mari kita lihat. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Jadi Bapak izin buta, Bu, gitu ya, langsung bisa melihat. Dan orang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta apa, Bu? Daek, Ibu berpenyakit kusta? Lepra alias penyakit usok, disebutnya penyakit goreng di urangnya. Nah, penyakit goreng buduk, buduk di biasa lebih ke anu lagi buduk ya. Nah, Nabi Isa tadi obatan di badan lebih ke dalam. Kemudian dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Ada orang mati ya di dalam kuburan, hirup. Jika namun harita padede ayah, ya, padede ayah, harita beriran mesen ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Isa, panggil gede pamajikan abdi, beriran cik padede gitu. Ai saur Nabi Isa, sieun tela. Kan gitunya we. Nah, soalnya lamun dihirupan deui ge kumaha tela. Cek teh lagi abdi mesen panggil gede salaki abdi kan gitunya. Nah, jika jadi kaulin dan ya. Akhirnya perkara yang tukang sulap gini, di sisi jalan kecep ramainya. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Jadi Nabi Isa itu terkenal jago tebak-tebakan. Jadi kalau sedang gaul dengan teman-teman, sini, mau makan sama pedang ya. Kok kamu tahu? Karena di rumahmu masih ada sepotong lagi pedang. Kan itu. Oh gitu ya. Ayo orang teh Bu, tebak-tebakan teh. Ayo, saya tadi makan apa? Kalau gitunya tangannya di belakang kan. Aku nggak tahu. Aku udah makan sama pedang. Ya, makan sama dulu yang gitu, udah aja. Iya. Pasang itu pandai kamu. Nah, gitu. Aku makan sama apa tadi? Atau kan gitu. Nih. Oh, sate gitu kan gitu ya. Jadi lamun geus makan sate mah putar cocok deh. Nah, tapi kan dua kue, telanya. Ayo aku makan apa tadi? Nih, ya. Mere bau ya. Ya. Jadi Nabi Isa ini dikenal di masyarakat sebagai yang sangat luar biasa. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu. Tanda kebenaran kerasulan disebutnya mukjizat. Namanya Nabi Musa bisa membelah laut itu tanda kerasulan. Dan yang memintanya siapa? Masyarakat. Penganutnya itu minta, Musa katanya engkau Nabi Allah, coba datangkan makanan dan minuman, kami lapar ya. Maka Nabi Musa dengan berdoa, ya Allah, datangkan makanan dan minuman. Langsung datang. Rasain dengan COD. Ya, karena ini gosen. Jadi Nabi Musa itu tokoh gosen. Ya Allah, rakyatmu ini ya Allah, umatmu ini ya Allah, butuh makanan. Maka berikanlah makanan yang lezat dan enak. Turun. Namanya salwa. Salwa atau mana?
Mana ada makanan nggak burung ya. Kemudian ya Allah turunkan minuman, maka kalau ketenya kecelakaan. Nah, tinggal gitu Bu ya. Nyak celaka. Jadi nyak celaka. Ayo oke rutenya celaka tapi nempel di batu-batu di toilet. Jadi gulali. Jadi tokoh gulali teh Nabi Musa. Ya. Ibu-ibu malah perlu mana jeung sahabat teh. Ah, mana mah gampang punya manuk tinggal teguh kecil lah Bu, tinggal makan. Ini burung teges tiamna. Nah, disebut burung ada juga yang disebut semacam jamu. Jamu. Nah, kan gitu ya. Namun ayeuna mah kalau orang-orang dari timur itu makanan teh bilatung apa? Bilatung suku dari sagu. Enak sebenarnya. Kemudian dan jika aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadamu. Jadi kepada orang-orang Bani Israel yang ada pada saat itu yang mereka membaca Taurat dan Zabur. Nah, Nabi Isa itu mengajak mereka untuk insaf, kembalilah kepada jalan yang benar. Nah, ini akhirnya presiden orang disuruh insaf oleh universitas. Balik deh atuh Bapak geura eling Bapak gitu kan gitunya. Tapi pakai politisi universitas gajah kan gitu punya. TC universitas pendidikan. Balik deh Bapak mengpencan terlanjur kan gitu. Terlanjur gimana Bu? Diturunkan si Bung Karno jeung Pak Harto. Bukan tidak mungkin di negeri kita, ya gampang. Kalau tuan jelema hiji bila keadaan punya, leres bikin pusing, ibu ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Aku. Jadi bertakwanya kepada Allah dan taat kepada Aku, kata Nabi Isa alaihi salam. Tapi manehna mah bener nitah takwa teh. Ya, nitah taat. Lain ieu maka batur nyare kali manehna celeng ke anak batur teu meunang anak manehna kudu maju kan gitu punya. Kan gitu. Ayah. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Itulah perintah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, jadi Bani Israel ini tetap bohong. Jadi disebutnya juga makhluk. Ya, tetap bohong Bani Israel itu. Ya. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama? Jadi kepada orang yang banyak, Nabi Musa berteriak, jadi siapa di antara kalian yang percaya kepada aku? Nah, disebutkan di sini para hawariyun. Hawariyun itu pengikut yang setia, ya, pengikut yang setia. Sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama. Nah, penolong agama Allah, mereka itu hawariyun itu menganggap akulah yang akan akan menolong agama Allah. Makanya disebut yang 12 itu adalah Nasrani. Jadi yang Nasrani itu yang 12 orang. Sehingga agamanya yang tadinya agamanya itu dari sebelumnya apa namanya yang menganut sebelumnya disebut orang-orang Yahudi alias Bani Israel, nah mereka ini menamakan diri aku Nasrani. Ya, orang yang menolong. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan orang-orang yang 12 orang ini yang oleh orang yang mereka mengaku sebagai Nasoro, Ansor, bahasa Kanjeng Nabi ya, di sini ada Ansor, ada penolong. Mereka itu Muslim. Jangan lupa, penganut agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah Muslim. Artinya Nabi Isa yang diajarkannya Islam. Terus kemana? Dari mana yang sekarang ada ajaran Yahudi dan Nasrani itu bukan dari Nabi Isa, tapi dari mereka sendiri yang ngarang. Bahkan menyebut Nabi Isa pun disalib. Padahal Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa diselamatkan. Loh, terus siapa yang disalib? Yang disalib adalah dari Bani Israel, salah seorang manusia yang mengejar-ngejar Nabi Isa dan paling benci kepada Nabi Isa. Kemudian saking bencinya ketika Nabi Isa masuk ke tempat gelap yang namanya gua, kemudian dia masuk dan ternyata begitu di dalam dia tidak menemukan Nabi Isa, yang dia temukan hanyalah ruangan kosong. Kemudian dia keluar oleh Allah disulap menjadi seperti Nabi Isa. Persis suaranya, pakaiannya, dan segala sesuatu.
Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian dia keluar dari tempat tersebut, dan oleh orang-orang yang ada di luar dianggap ini Isa. Lain Isa, memang dede. Nges, nama Isa kan gitu. Akhirnya disalib lah. Jadi yang disalib itu kan Nabi Isa, tapi Yesus Kristus. Ya kan dia. Jadi bukan Nabi Isa yang disalib. Hati-hati ya. Umat Islam jangan percaya bahwa Nabi Isa disalib. Tidak, Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa diangkat ke langit dan sampai sekarang masih hidup. Nanti akan turun kembali di Damaskus, kemudian akan menyelamatkan umat Islam dari Dajjal dan akan membunuh Dajjal di Babudut di Palestina. Sekarang udah ada Nabi Isa belum? Belum. Makanya umat Islam bisa diberondong. Kenapa? Nanti itu sebelum Nabi Isa datang, tidak akan ada lagi handphone yang bisa berbunyi, tidak akan lagi ada senjata yang bisa digerakkan, apalagi rudal dan teknologi pesawat terbang. Tidak akan ada. Semuanya akan kembali seperti dulu karena frekuensi sudah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berguna lagi. Jadi bagaimana? Pakai panah, pakai pedang, pakai kuda dari mal ayah wush. Jadi wush itu sakit dari ya, ya. Percaya tuh. Ya, itu hadis Kanjeng Nabi menerangkan seperti itu. Nanti itu yang namanya teknologi musnah semua. Mau bisa nonton TV, Bapak Ibu. Mau bisa buku-bukuhan pakai WA. Mau, ya, Israel mau bisa memberondong pakai senjata. Karena senjata juga tidak ada artinya. Jadi mau ngebelenduk, ditembak dan rudal, mau hiber. Kayak didinya. Nah, semuanya dari Rom, soka. Dan yang berguna hanya tenaga biasa, dan itu pun yang akan dijelaskan Nabi Isa datang dengan membawa pedang, kemudian menggal leher Dajjal di bahu. Ya, dia malah dongeng pada hadis. Jadi beda dongeng dan hadis. Di mana hanya lengkap tebal. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendengar tentang kisah itu, bacalah Zulkifli Alim. Ya, dengarkan YouTube-nya, insya Allah benar apa yang beliau sampaikan. Ya, meskipun banyak orang yang tidak setuju. Maka tatkala Nabi Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, mereka berkatalah Nabi Isa, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Ini termasuk tipu daya mereka itu yaitu ingin membunuh Nabi Isa, tapi ternyata malah Allah yang menjadikannya Nabi Isa itu diangkat, diselamatkan, dan yang dibunuh oleh mereka, yang disalib oleh mereka adalah pemimpin mereka sendiri, ya, yang paling polontong, cek bahasa orang, ya, pangpauna, ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada aku lah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Jadi Bapak Ibu di sini menegaskan bahwa Al-Hawariyun atau pengikut Nabi Isa yang tinggal 12 orang itu, mereka akan selamat. Jadi tidak ada yang disalib, tidak ada yang dibunuh satupun dari Al-Hawariyun ini. Kemudian mereka akan menjadi pemimpin di berbagai belahan dunia. Artinya apa? Saat itu yang 12 orang itu menghilang dari bumi Palestina. Jadi ketika Nabi Isa diangkat ke langit, yang 12 itu bubar, hilang. Tapi mereka menyampaikan ajaran agama kepada yang lain secara diam. Sampai kapan mereka diam? Sampai lahirnya. Dan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu yang diajarkan oleh mereka memberikan keterangan, termasuk pendeta
Buhairah itu adalah turunan dari Al-Hawa. Mereka dalam kitab terus yang aslinya Injil. Ya, di aslinya Injil disebutkan bahwa akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad. Dan ketika Siti Khadijah mengutarakan hal itu kepada pamannya, ya, pada pamannya bahwa ya paman, suamiku itu begini 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 begini. Kata-kata pamannya, itulah nabi akhir zaman dan aku akan mengikutinya kalau aku kelak masih hidup ketika dia akan dibunuh. Ya. Ketika dia akan diusir, maka aku akan membelanya dia. Sayang, beliau tidak ceritanya, nggak lama kemudian beliau meninggal. Jadi nggak sempat membela, nggak sempat masuk Islam dalam artian nggak sempat ikut membela ketika Nabi Muhammad SAW dikejar-kejar oleh musuhnya yang namanya kafirin. Begitulah Allah menghidupkan dan mematikan, dan kita jangan menyesali. Nah, hanya halnya hari teh Buhairah geus pae cuma menghirupkan kan biasa gitunya. Ibu-ibu mah gitu punya nonton sinetron Sanminity nya geus ngalahin udah bakal gitu. Nah, ya. Kemudian berikutnya, kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskanmu di antara tentang hal-hal yang selalu mereka berselisih padanya. Adapun orang-orang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh. Maksudnya yang kafir kepada Nabi Isa itu yang mereka sekarang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, itu kafir terhadap Nabi Isa, kafir terhadap Allah, karena tidak diajarkan begitu. Ya. Jadi siapa yang mengajarkan Nabi Isa itu adalah Tuhan? Di antara yang ngejar-ngejar yang ingin membunuh Nabi Isa. Bukan yang 12 orang. Ya. Jelas. Nah, kenapa demikian? Karena mereka menyelewengkan kitabnya, tidak mau mentaati. Ada yang ditaati sebagian, tapi sebagiannya tidak. Tergantung udelnya masing-masing. Ya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amal-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Demikianlah kisah Nabi Isa, kami membacakannya kepada kamu. Jadi Nabi Isa ini dibacakan kepada kamu. Jadi kita itu dibacakan oleh Allah. Ini bukan hanya untuk kanjeng Nabi, ini untuk kita. Sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi artinya apa? Bukti kerasulan Nabi Isa itu dijelaskan dalam gitu. Jadi kita jangan percaya dengan kisah-kisah yang lain kecuali yang bersumber dari Al-Quran. Apakah ada kisah tentang Nabi Isa dari sumber yang lain? Wakeh, alias banyak. Bapak Ibu kalau nggak percaya silakan nonton di YouTube, itu banyak sekali tentang upacara penyembelihan, penyaliban Isa. Diperingati, disebut jolong, dipaku dan sebagainya, berdarah-darah. Jangan percaya, itu bukan yang sebenarnya. Itu adalah karangan mereka. Ya, itu Bu ya. Yuk, mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini dari surat Ali Imran ayat ke-48 sampai ke-58 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pemahaman yang benar. Penegasannya di sini bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan dan yang disalib bukan Nabi Isa. Sebabnya alhamdulillah pemerintah sekarang sudah menyepakati bahwa di dalam kalender itu bukan disebutkan kenaikan Isa Al-Masih, bukan pokoknya yang ada Isa Al-Masih bukan Isa Al-Masih tapi Yesus Kristus. Karena beda Isa dengan Yesus. Ya, perkara mereka menganggap sama itu urusan mereka. Waliyadi. Ya, itu mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat, dan yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca doa dan doa serta wirid dan zikir surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bismillah.